Ya, Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema kita yaitu KUHP dan peluang kriminalisasi ruang privasi warga negara yang bisa Anda dengarkan di 104,2 MS3 FM bagian yang berada di Jakarta dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui streaming kbr.id dan juga menonton langsung di channel YouTube Berita KBR. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita pagi hari ini Kak Geno dari ICJR, kita akan dengarkan dulu nih Kak Geno, apa sih kata mereka yang pernah menjalani kohabitasi? Apa juga tanggapan mereka soal KUHP baru ini dan apa kekhawatiran mereka? Sebenarnya saya juga menjalani kohabitasi sebelum saya memutuskan untuk menikah dengan pasangan saya saat ini. Keputusan kami untuk menjalani hubungan kohabitasi itu karena masing-masing dari kami memiliki pengalaman gagal berumah tangga sebelumnya, dan kami ingin memastikan apakah kami cocok ke depannya sebelum memutuskan untuk menikah, karena ya kami nggak mau gagal lagi dong. Pastinya ketika menjalani hubungan seperti ini timbul rasa was-was dengan orang-orang sekitar. Kami berpikir gimana ya kalau orang-orang sekitar tuh tahu kalau kita tuh belum married gitu, gimana penilaian mereka ya terhadap kehidupan yang kita jalanin. Kemudian gimana kalau keluarga sama teman-teman tahu nih kita tinggal bareng, dan banyak paradigma lainnya yang pastinya kalau kami hadapi itu ya mungkin kami nggak siap. Dan kalau kami tidak berhati-hati di dalam melakukan hubungan ini, ya kami akan kena apesnya istilahnya gitu ya. Nah, ditambah lagi kalau dari saya pribadi, gimana kalau tiba-tiba pasangan saya tuh ninggalin saya, karena kan pasti akan lebih mudah dong, dia bisa pergi gitu aja dan nggak perlu melalui proses perceraian di pengadilan yang ribet gitu ya, karena memang tidak ada ikatan perkawinan tadi gitu. Tapi untungnya saat ini saya sudah menikah dengan pasangan saya tersebut. Menurut saya, undang-undang ini sebetulnya sebelum disahkan ada baiknya untuk dijelaskan lebih dengan bahasa yang simple, karena masyarakat Indonesia itu cenderung lebih dengar atau membaca itu hanya ujung-ujungnya saja gitu. Tapi memberikan kesimpulan 1000% seolah-olah mereka paham sekali dengan undang-undang ini gitu. Jadi menurut saya kalau undang-undang ini dibuat, itu harus dijelaskan bahwa undang-undang ini dibuat untuk melindungi orang-orang yang melakukan kohabitasi. Dalam hal ini adalah orang-orang yang sama-sama single, bukan orang-orang yang istri orang hidup bersama dengan, atau suami orang hidup bersama dengan pasangan yang bukan muhrimnya gitu ya. Ini betul-betul kohabitasi dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama single, itu menghindari mereka dihakimi oleh orang-orang lain yang merasa dalam tanda kutip risih atau sirik dengan kehidupan yang mereka jalani gitu loh, menggerebek mereka lah, mempermalukan sampai diarak ke mana-mana gitu. Itu kan melanggar HAM juga ya, karena mereka sama-sama single kok, mereka sama-sama maksudnya tidak merugikan orang lain, dalam artian mereka tidak hidup bersama dengan suami orang kok, mereka tidak juga hidup bersama dengan istri orang kok, so what gitu loh. Jadi ini menghindari mereka yang melakukan kohabitasi tadi dipermalukan atau digerebek dengan orang-orang yang hanya mau ikut campur urusan mereka gitu loh. Hanya orang-orang yang mungkin iseng, hal-hal yang seperti itu. Tapi undang-undang ini kan juga pelapornya dibatasi dalam artian orang-orang yang melakukan hidup bersama kohabitasi tapi digarisbawahi ya, dengan suami orang atau istri orang, ini boleh dilaporkan gitu loh, dilaporkan ke polisi. Pelapornya tersebut adalah suami atau istri sahnya gitu loh. Jadi undang-undang ini tidak merugikan orang-orang yang menjalani pernikahan juga begitu loh. Jadi lebih ke melindungi pelaku kohabitasi yang sama-sama single tadi dari perilaku masyarakat yang kadang suka main hakim sendiri, mempermalukan dan lain sebagainya begitu. Ya, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama komentar dan juga pendapat mereka yang pernah menjalani kohabitasi ya. Kak Geno di studio KBR saat ini sudah bergabung juga dengan kita dari Arus Pelangi, ada Kak Echa Waode. Selamat pagi Kak Echa. Selamat pagi. Iya, Sekjen Arus Pelangi. Nah, sudah bergabung juga dengan kita. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai pasal-pasal yang juga berkaitan soal topik kita di pagi hari ini Kak Echa, yaitu KUHP dan peluang kriminalisasi ruang privasi warga negara. Nah, sebelum kita lanjut lagi juga ngobrol dengan Kak Echa, tadi juga Kak Echa juga sempat mendengarkan ya pendapat dan juga komentar mereka ini yang
menjalani kohabitasi. Nah, sebelum itu kita mau bahas dulu nih Kak Geno dari pendengar dari pendapat mereka yang menjalani kohabitasi. Apakah kekhawatiran kedua perempuan tadi yang sudah bergabung juga bisa dikatakan mewakili nih Kak kekhawatiran banyak orang yang lain? Apakah beralasan juga kekhawatiran itu atau seperti apa nih menurut Kak Geno? Mungkin aku mau komentar yang terkait dengan pemahaman tadi ya. Salah satunya karena ada yang bicara tentang pemahaman. Itu masuk akal karena memang selama ini bahkan yang beredar di dalam masyarakat itu bukan pasal yang penuh gitu. Yang tadi aku sampaikan tadi, ini aduan gitu. Itu ditinggalkan. Yang aku justru malah khawatir gitu karena ketika ini beredar gitu ya, informasi yang nggak lengkap ini beredar gitu, nanti aparat penegak hukum justru merasa ini hal yang benar gitu karena ya tadi aku bilang ini kan hal yang kita perlu pelajari bersama-sama dan ini banyak hal gitu ya yang perlu kita pelajari bersama-sama. Jadi ketakutannya adalah kemudian aparat penegak hukum merasa dari media tuh memang itu bisa dilaporkan siapa saja kok gitu. Dan itu salah gitu, yang hanya aduan yang tadi sudah aku sampaikan gitu kan, terbatas siapa saja dan bahkan ketika subjeknya siapa yang bisa melapor hanya terbatas siapa saja. Itu satu hal. Yang kedua adalah terkait dengan ini mungkin bisa jadi bisa jadi upaya yang perlindungan juga ya kalau diterapkan dengan benar dan tidak tebang pilih gitu ya, dan sesuai dengan koridor-koridornya, mungkin saja ini bisa jadi perlindungan gitu dari tadi penggerebekan yang tidak penggerebekan yang tidak berdasar gitu, yang dasarnya adalah iri gitu, masyarakat iri kemudian mau menggerebek kemudian dia diarak-arak gitu, karena itu banyak sekali kasus kayak gitu. Nah itu yang kemudian kita harus bersama-sama pastikan gitu, pemahamannya betul. Kalau pemahamannya betul, ya kemudian dilaksanakan dengan betul juga gitu. Aparat penegak hukum ya terutama ya. Kalau masyarakat kan ya memang masyarakat nggak punya kewajiban untuk memahami undang-undang itu karena kan ini undang-undang pidana ya, hukum pidana gitu. Hukum pidana tanggung jawab yang terbesar bagaimana negara diwakili oleh aparat penegak hukum, kemudian nanti implementasinya itu dengan benar gitu. Baik, nah itu tadi komentar dari Kak Geno ya. Kalau dari Kak Echa sendiri nih, disebutkan kalau pasal terkait kohabitasi ini kan akan berdampak pada masyarakat, termasuk juga pada teman-teman kelompok rentan seperti misalnya minoritas seksual. Nah, bagaimana Kak Echa dan juga teman-teman menyikapi pasal ini, Kak Echa? Iya, kalau menurutku pasal ini memang benar-benar berbahaya ya. Pasal ini akan hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat dengan mudahnya melakukan kriminalisasi terhadap teman-teman atau komunitas keberagaman identitas gender dan seksual gitu. Nah, jadi dengan adanya pasal ini, benar tadi yang sudah dikatakan oleh teman kita, siapa tadi itu sebelumnya yang jelaskan. Itu jadi Kak Geno, jadi itu bisa dilakukan oleh masyarakat terhadap teman-teman LGBT gitu. Dan teman-teman kan kadang ya teman-teman komunitas ada yang tinggal bareng ya untuk sharing cost gitu. Kayak mereka yang pasangan untuk meminimalisir pengeluaran sehingga mereka sharing cost, dan itu jadi orang akan mikirnya ini pasangan LGBT nih gay atau transpuan atau lesbian, padahal mereka tujuannya untuk meminimalisir pengeluaran gitu. Jadi asumsi masyarakat mereka tinggal bareng dan mereka akan dipersekusi gitu, sehingga itu akan terjadinya kekerasan yang akan terjadi terhadap teman-teman komunitas gitu. Hukum ini akan hidup di tengah-tengah masyarakat, mereka bebas melakukan apa saja, persekusi, intimidasi, bahkan diskriminasi terhadap teman-teman komunitas gitu. Dan menurutku ini suatu pelanggaran HAM sih. Teman-teman komunitas keberagaman identitas gender dan seksual itu juga punya hak asasi manusia gitu. Jangan hanya melihat identitas gendernya sehingga mereka kehilangan hak asasinya gitu. Jadi menurutku baik itu masyarakat umum ataupun kawan-kawan keberagaman identitas gender dan seksual itu mempunyai hak yang sama gitu.
Lalu mungkin sejauh ini boleh dibagikan gitu dari Kak Eca gitu, apakah ada kasus atau masalah teman-teman keberagaman identitas gender dan seksualitas ketika tinggal bersama gitu Kak? Mungkin bisa di-sharing di ruang publik. Iya, nah ini pernah terjadi di daerah Tangerang gitu. Jadi ada satu pasangan tinggal, dia beli rumah di satu perumahan gitu. Rumah itu sudah berbayar, sudah lunas, terus ada yang laporkan itu nggak boleh tuh tinggal bareng sama pacarnya gitu. Dan akhirnya mereka dipersekusi, disuruh pindah. Kalau mau ya tinggal satu aja, baik itu yang transpuannya atau yang laki-lakinya. Sedangkan mereka kan bayar rumah itu sharing barengan gitu. Jadi ini banyak sekali terjadi kekerasan dan juga kerentanan yang dialami oleh kawan-kawan transpuan, khususnya kawan transpuan yang ekspresinya terlihat mencolok di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, dan juga ada juga terpampang spanduk di mana-mana. Daerah ini menolak LGBT tinggal di lingkungan sekitar. Itu kemarin terjadi di sekitaran Jakarta Selatan. Gitu. Jadi ada 4 atau 6 spanduk yang terpajang di situ dan itu jadi teman-teman komunitas merasa ketakutan gitu ada spanduk itu. Terus aku bilang ya tenang aja selama kita tidak melakukan kriminalisasi, perlakuan kriminal, perlakuan kejahatan ya, oke tinggal aja nggak ada masalah gitu. Yang penting kita tidak melakukan kejahatan. Jadi ya memang ada pasal atau sebelum ada pasal ini juga itu sangat hal yang menakutkan untuk teman-teman komunitas gitu. Padahal kan teman-teman komunitas itu kan juga bagian dari warga negara ya. Dia punya hak untuk hidup aman di negaranya sendiri gitu. Apalagi di masa pemilu juga suara mereka dibutuhkan loh gitu. Pemilih suara mereka dibutuhkan untuk memilih siapa pemimpin yang akan membela haknya dia sebagai warga negara gitu. Tetapi sejauh ini yang aku lihat dari dulu ya sampai sekarang tidak ada pejabat publik ataupun anggota pejabat publik yang membela hak-hak kawan-kawan LGBT. Entah mereka takut ataupun mereka ada ancaman dari masyarakat, aku nggak tahu. Gitu. Baik, thank you Kak Eca dan juga Kak Geno. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini dan juga untuk yang sudah memberikan komentar, pertanyaan dan juga pendapat Anda. Nanti kita akan bacakan di ruang publik KBR. Tetaplah bersama kami.